mereka. Banyak yang nanya nih, Bang, emang pabriknya di mana sih? Posisinya di mana, Bang? Pokoknya ada di luar Jabodetabek. Jauh deh pokoknya gitu. Sampai sana tuh kita melihat proses pembuatan sepatu dari awal sampai akhir. Yang menarik ya, kan kita tahu bersama nih kalau misalkan Ortusek itu besar dan berkembang karena sepatu futsal dan sepatu sepak bolanya. Di tahun ini mereka sangat fokus untuk mendevelop bidang lain, yaitu membuat sepatu running. Nah, alhamdulillahnya tim Rank Sport berkesempatan untuk melihat sepatu running pertama mereka, yaitu Hyperglide. Nah, nggak usah lama-lama gigi, pasti kan kalian penasaran nih gimana cara pembuatan sepatu tersebut. Tapi sebelum masuk ke videonya, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Rank Sport TV. Nah, sob, sekarang ini gue udah masuk ke tahap bagian awal, di mana material itu datang dan kemudian di QC di sini. Jadi dalam tanda kutip adalah material-material upper yang dalam kutip cacat itu juga diproduksi. Nah, ini tuh dicek sebelum masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap sewing. Mau tahu seperti apa? Nah, setelah bahannya sudah selesai didata, kemudian di QC layak atau tidak dibuat menjadi sepatu, langsung ke tahap selanjutnya, yaitu namanya adalah upper component cutting. Setelah di cutting, bagian uppernya masuk ke next step, yaitu kalau nggak salah namanya sewing deh. Ya, sewing. Nah sob, ini udah sampai ke tahap selanjutnya, yaitu sepatu running terbaru dari Ortusek. Ini adalah si Hyperglide, tapi belum jadi. Ini tahap dari yang pertama, yang sebelumnya itu kan tahap cutting, dan ini namanya tahap sewing. Dimana sewing itu adalah ketika bahan itu sudah dijahit, sudah dibentuk polanya, dan kemudian ini disatukan, namanya itu sewing, yaitu menyatukan bahan-bahan seperti mesh, bahan-bahan seperti bahan sintetik, nah itu semuanya disatukan di proses sewing ini gitu. Nah nanti si bahan ini akan disatukan ke midsole-nya atau outsole-nya. Nah sob, sekarang kita udah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap assembling. Tahap assembling ini sedikit informasi buat teman-teman yang lagi nonton. Assembling itu adalah penyatuan dari bahan upper dan bahan outsole gitu. Nah, itu tuh ada berbagai tahap sampai ujung-ujungnya itu finishing atau QC. Mau tahu prosesnya seperti apa? Ikutin terus, Bang. Nah, sekarang masuk ke tahap assembling. Nah, bisa dibilang tahap assembling ini merupakan tahap yang panjang dari awal sampai akhir. Bisa dibilang sampai ke akhir packagingnya. Nah, tahap pertama dari si proses assembling ini adalah proses lasting, dimana ini adalah proses pembentukan upper dari sepatu untuk mengikuti bentuk kaki. Jadi si bagian upper yang sudah di-cutting dimasukkan ke alat itu, terus kemudian dimasukkan ke sebuah oven. Tapi oven itu bukan oven yang pada umumnya ya, oven itu kayak mengeluarkan uap-uap gitu. Jadi membuat si bagian upper itu lentur dan mengikuti bentuk kaki. Nah, setelah tahap lasting, kemudian ada namanya adalah marking upper, yang tujuannya adalah untuk membuat si sepatu itu presisi ketika mau disatukan dengan si midsole-nya. Gitu, biar nggak kelebihan atau kekurangan, pokoknya pas banget sama si bagian midsole. Masuk ke tahap pengeleman. Nah, tahap pengelemannya ini ada, bisa dibilang 3 tahap ya. Jadi setelah di marking uppernya, terus kemudian dilem, terus dimasukkan ke oven. Setelah dimasukkan ke oven, dilem lagi, masukin ke oven, pokoknya sampai 3 kali. Nah, itu yang tujuannya adalah agar sepatu itu kuat gitu. Pokoknya nggak gampang copot deh ketika kalian pakai. Nah, setelah dilem, kemudian sepatu tersebut dipres, yaitu dari kanan kiri dan juga dari atas bawah. Yang fungsinya adalah untuk merekatkan si lem-lem tersebut dari bagian uppernya ke bagian bottomnya itu agar kuat ketika kalian pakai. Nah, setelah tadi masuk ke tahap assembling yang lumayan panjang, nah ini udah mau selesai nih. Ini itu sekarang udah sampai ke tahap pemasangan insole. Nanti setelah insole dipasang, terus di QC lagi, terus juga dibersihin, terus
di QC lagi. Setelah di QC langsung masuk ke tahap packaging, langsung masuk tahap ke kardus dan siap didistribusikan ke para penggemar tim Ortus Egg. Siap. Nah, tambahannya nih sob, tim Rexford juga sebenarnya diundang ke pabrik yang kedua oleh Ortus Egg. Pabrik yang kedua ini membuat sepatu Andromeda dengan warna baru. Nah, fun fact-nya, di pabrik kedua ini juga udah tercipta sepatu andalan dari Ortus Egg, yaitu Invaders dan Python gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang proses pembuatan sepatu di pabrik pertama dan pabrik kedua hampir sama sih, dari proses lasting, terus juga cutting upper, press, lem, itu segala macam QC itu hampir sama. Cuma yang membedakan di pabrik ini, di pabrik kedua itu ada labnya. Ada mesin yang namanya adalah mesin flexing, yang fungsinya adalah untuk mengetes seberapa tahan sih sepatu buatan dari pabrik ini ketika kalian pakai untuk berjalan atau berlari. Jadi Ortus Egg ini menguji sepatu yang belum mereka jual ke pasaran, apakah tahan gitu untuk dipakai oleh teman-teman gitu. Jadi gak usah ragu lagi sih untuk membeli sepatu dari Ortus Egg, karena di pabrik kedua ini udah keren banget, ada teknologi atau udah ada lab untuk mengetes daya tahan sepatu yang kalian beli gitu. Nah, itu tadi perjalanan tim Rexford ke pabrik Ortus Egg. Sumpah itu keren banget sih, banyak banget ilmu yang didapat, terutama gue ya, gue dapat melihat pembuatan sepatu di pabrik Ortus Egg dari awal sampai akhir, itu keren banget sih. Ya terima kasih juga lah buat tim Ortus Egg gitu, udah ngasih privilege ke Rexford sebagai toko sepatu yang pertama kali main ke pabrik gitu. Nah mungkin nextnya Rexford juga diundang lagi untuk melihat pembuatan sepatu futsal atau sepatu sepak bolanya, karena jujur gue juga sangat ingin untuk melihat pembuatan sepatu futsal dan sepatu sepak bola. Pasti teman-teman juga pengen kan melihat itu gitu. Jadi